Ustaz, ya, berarti kalau seandainya kita tidak punya rasa apa yang tadi sudah disampaikan kita antara khauf dan roja, padahal ini adalah saling terkait seperti itu. Bagaimana tuh buat orang-orang yang seperti itu? Karena pasti ada saja orang-orang seperti itu ketika kondisi seperti ini, ada orang yang takut lah, tenang lah dan lain sebagainya. Seperti apa? Kalau kita ilustrasikan mungkin seperti kendaraan yang nggak punya gas dan rem. Nggak punya gas, Nggak bisa ngegas, nggak bisa ngerem, gimana? Jadi intinya nggak ada kontrol, tidak ada kendali. Motivasi khauf dan roja ini kan bukan hanya memotivasi, tetapi juga sebagai kontrol. Sebagai kontrol kita di dalam menapaki kehidupan ini. Jadi kalau disebutkan hal insan ini kekalihan ila rabbika hanifan. Jadi manusia ini, semua insan, Allah menyebutkan bukan muslim saja tapi semua manusia, mereka itu hidup ini berjalan di muka bumi ini, bekerja keras ini untuk apa? Untuk ujung-ujungnya kita pasti ketemu Allah. Ujung-ujungnya mereka akan kembali kepada Allah. Tetapi permasalahannya, apakah mereka kembali masuk dalam murkanya Allah atau masuk dalam ridhonya Allah? Ini permasalahannya. Kembalinya sih kembali, semua kembali kepada Allah. Semuanya, yang punya gas, yang nggak punya gas, yang punya rem, nggak punya rem, yang gas terus, yang rem terus, semuanya akan kepada Allah. Tapi masuk ke yang mana? Ke murkanya Allah atau ke ridhonya Allah? Karenanya kontrol khauf dan roja, kontrol surga dan neraka, reward dan punishment, kontrol inilah yang kemudian membuat kita itu dari keduanya ini selalu melakukan insya Allah kebaikan-kebaikan sesuai dengan tuntunan apa-apa yang Allah ridho terhadap. Karena takut ukurannya, takut bagaimana mengukurnya, barometernya apa? Takut barometernya takut kalau seandainya Allah murka. Harapnya apa? Harapnya barometernya apa? Harapannya Allah menyenangi, Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, kan gitu. Misalnya ini, seandainya kita bekerja di satu perusahaan, kita punya khauf dan roja. Artinya kita tuh takut kalau misalnya kita di perusahaan ini tiba-tiba kita tidak perform dengan baik, tidak bekerja dengan baik, akhirnya penilaian terbaik, akhirnya kita tidak diperpanjang kontraknya, akhirnya kita sulit menyelesaikan. Tetapi kita juga berharap prestasi kita ini diapresiasi dengan baik, kita bekerja dengan baik, dan nantinya insya Allah kita akan mendapatkan promosi dan lain-lain, bonus dan lain-lain, kan selalu begitu. Juga kalau di rumah misalnya, kalau misalnya kita ingin misalnya, saya ini sangat bergantung kepada ayah nih, kalau mau ngapa-ngapain nanti nggak keluar nih kalau ayah nggak ACC, misalnya begitu ya. Kalau misalnya bergantung pada ayah, takut ayah nggak selesai atau berharap ayah nggak selesai, akhirnya apa? Kita mau beli sesuatu nih, apa yang kita lakukan? Dan sesuatu yang ayah senang apa? Ayah senang minum kopi, kita bikinin kopi kan? Jadi ayah kita lihat, dia bikinin kopi, tapi udah mau minum, jadi akhirnya sebetulnya kalau misalnya kita lihat, bikin kopi buat ayah supaya ayah senang, supaya nanti lancar kita minta sesuatu ya. Nah, kemudian jangan melakukan sesuatu yang ayah kita nggak suka. Iya, kalau misalnya kita lakukan sesuatu yang ayah nggak suka, misalnya kita bangun siang, ayah nggak suka kalau bangun siang, di pasar subuh ayah nggak suka, ya susah ini proposal nggak bisa minta, asalkan terus gitu. Makanya seperti itu ilustrasinya mudah sekali, ilustrasinya mudah. Itu juga berhubungan Allah itu motivasi Allah dan Allah itu seperti itu. Jadi ya Allah, saya itu berharap sekali, ini ada hajat keinginan begini, itu kan harap. Tidak boleh Allah saya takut begini. Nah, tapi dari kedua ini yang tadi disebutkan, ada motivasi yang lebih dari sebenarnya yang disebut motivasi cinta. Karena kalau sudah masuk ke dalam cinta, tidak ada motivasi cinta yang sama. Sebagaimana seorang ibu bangun subuh. Matahari yang bersinar pada kita, ya, bersinar terus. Kasih ibu ya, sudah cinta. Antum cinta sekali sama anak itu ya, coba. Bahkan nyamuk pun menggigit anak nggak elok. Mau begadang nangkut gara-gara itu. Ibu-ibu semua pemirsa ya, lagi capek ketika bayi mau menyusui nangis, bangun. Enggak jadi bayi juga sudah besar, anak melapor, bangun juga. Apa
apapun dilakukan karena cinta. Ya. Wah, itu subhanallah. Kakak istri saya Ustaz, kalau nyamuk di bibir, dia bingung. Bibir saya di bibir kan. Dia semua salah, boleh tepok, boleh semprot. Jadi saking sakitnya kan, tepok salah, disemprot salah gitu. Iya, tapi diusir. Baik, Ustaz, kembali lagi kepada Ustaz Idris ya. Kan sekarang sudah berbeda nih, Ustaz, ya, berbeda keadaan saat ini dengan keadaan sebelum adanya pandemi seperti itu. Nah, lalu apa nih motivasi yang bisa disampaikan, pengajaran konsep apa yang bisa disampaikan kepada santri-santri di sana dan juga kepada wali santri agar mereka bahwasanya mereka belajar tetap mendapatkan ilmu dan tetap termotivasi untuk bisa sukses dalam keadaan seperti itu. Ya. Jadi memang Bang Hafiz ya, situasi dan kondisi sekarang sangat berbeda dengan dulu gitu ya, dengan adanya pandemi seperti ini. Tapi ini kita secara keseluruhan di bawah Yayasan Pendidikan Islam Rodatul Jannah yang saya bina, itu memang kita punya visi itu mempersiapkan generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia gitu ya. Nah, jadi ini selaras dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Saya membaginya yang pertama, mempersiapkan generasi yang beriman dan bertakwa. Nah, beriman dan bertakwa ini bisa menumbuhkan perasaan khauf itu tadi ya di siswa yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Islam Rodatul Jannah. Karena dengan keimanan dan ketakwaan, perasaan tunduk, takut dan kepada Allah itu akan tumbuh di anak didik kita gitu ya, dan juga termasuk di santri-santri yang ada di pesantren Bait Ar-Rahman. Kemudian cerdas dan kreatif ini bisa menumbuhkan roja itu tadi ya, optimis dalam menghadapi hidup gitu ya, dalam situasi dan kondisi seperti apapun ya, termasuk dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi harapannya pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak didik kita dengan itu tadi, dengan visi yang kita terapkan sehari-hari dalam proses pembelajaran, ini bisa menguatkan mental anak-anak didik kita di bawah pendidikan Islam Rodatul Jannah. Situasi seperti ini pun alhamdulillah mereka happy gitu ya, meskipun belajar nggak lewat tatap muka lagi tapi lewat daring ya, luring, akhirnya orang tuanya boring gitu ya. Duit tapi alhamdulillah seiring waktu ya, baik guru-guru kemudian juga peserta didik termasuk orang tua alhamdulillah bisa mengikutinya dengan baik. Karena memang kan ada orang tua yang khaufnya juga khauf tentang COVID ya, ada yang berlebihan, ada yang memang sangat takut sekali, ada yang memang dia lebih nyaman anak sekolah sebetulnya ketimbang di rumah. Itu juga ketika anak di rumah takut juga dia. Lebih banyak yang anak mendingan di pesantren daripada di rumah. Jadi anak yang khauf sama emaknya sama bapaknya ya. Baik, buat pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjutkan kembali, jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Berharga nilai Allah, bukan nilai manusia. Sesungguhnya aku untuk memperbaiki akhlak yang lebih baik lagi yang dunia.
dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa yang masih setia di Serambi Islami tentunya dengan kajian kita untuk hari ini, yaitu khauf dan roja, kunci motivasi kehidupan. Lalu bagaimana kita bisa menggali potensi khauf dan roja ini juga memunculkan sebuah kreativitas untuk si dirinya sendiri seperti itu, saya. baik. Alhamdulillah ya, ini salah satu tambah saja tadi saya juga menyambung satu hadis ya, di kesabaran itu di hadis sendiri dengan adanya pandemi ini ya, para ustaznya ya juga orang-orang yang biasa yang berkumpul itu menjadi kreatif ya, menjadi membuat program santri from home. Santri from home ini dibuat dengan dibantu mobile aplikasi. Jadi ada khusus aplikasi ya yang bisa diinstal di HP-nya, aplikasi khusus kita yang kemudian bisa kita mengontrol hafalan dari santri, setorannya di sana, kemudian juga ada langsung yang bisa link ke YouTube untuk misalnya workshopnya dan lain-lain, itu bisa di sana. Tapi yang menarik adalah ketika konsep santri from home adalah santri ini mesti dituntun oleh orang tuanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan santri di pesantren harus diikuti oleh orang tua di rumah. Misal santri ini selalu bangun malam karena mereka harus sholat malam setiap hari, dan mereka harus kemudian selain itu setelah sholat subuh mereka berdoa dan lain-lain. Ini mesti dituntun. Bayangkan orang tua akhirnya ada yang komplain juga karena sulit ya jadi pembimbing santri itu bukan hal yang mudah. Coba nanti aku di rumah, ayo coba lakukan apa yang dilakukan oleh santri-santri setiap harinya, hafalannya, ininya, setorannya dan lain-lain. Coba bayangkan berat ya. Nah karena memang akhirnya muncullah empati, muncullah kita bisa merasakan, oh begini ya, aduh anakku sama saya itu jadi intinya arahnya ke sana. Nah, tadi menyambung pertanyaan yang bisa ini, intinya ketika kita mempunyai rasa khauf dan roja ini kan sebetulnya bagaimana kita menyalurkannya ke tempat atau pada tempatnya dan proporsional. Untuk takutnya kemudian disalurkan secara proporsional, harap yang disalurkan secara proporsional. Ini harap yang tidak proporsional itu begini. Ketika seseorang berharap bahwa segala sesuatunya karena Allah maha mengampuni gitu ya, tenang ialah nanti juga Allah gak akan mengampuni. Nah itu kan harapan yang kemudian harapan yang berbahaya. Kenapa? Karena tidak ada khaufnya. Kalau nggak diampuni gimana? Nah kan jadi dia lalai, dia abai gitu. Jadi intinya banyak orang-orang yang kadang-kadang ketika tidak bisa menempatkan pada tempatnya, ini berbahaya. Dia tidak kemudian menjadi orang yang proporsional, yang terjaga di dalam kondisi khauf dan roja ini. Dia berbahaya sekali, dia akan lemah ya. Ketika misalnya dia berpikir bahwa apa-apa yang dilakukannya akan diampuni oleh Allah tanpa dia melakukan upaya-upaya untuk menuju ke sana. Nah ini kan berbahaya sekali gitu. Nantilah haji mah kalau nanti juga insya Allah dikasih rezekinya. Biasanya Allah ngasih rezeki haji di atas 40. Teori dalilnya ada apa gitu. Ini jadi masalah gitu. Dia harapannya itu nggak dibiasakan kepada segala sesuatu yang sunatullahnya gitu ya. Kalau mau begini harus begini, kalau mau begini harus begini. Tiada memang. Nah inilah kenapa khauf dan roja itu harus kita pahami, kita betul-betul